Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan saya Didi Junedi dalam channel YouTube saya dalam segmen acara Ngaji Literasi, Inspirasi Tiada Henti. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan satu tema tentang tulisanmu, peta pikiranmu. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, seperti biasa saya mengingatkan kepada sahabat literasi yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share agar channel YouTube ini semakin berkembang, semakin baik, dan bisa menghadirkan konten-konten terbaik seputar dunia literasi, dan sahabat literasi tidak tertinggal satu video pun. Baik sahabat literasi yang berbahagia, mari kita menyimak keterangan tentang tulisanmu, peta pikiranmu. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Tony Buzan, judulnya Mind Map atau Peta Pikiran, itu dijelaskan bagaimana seseorang yang akan melakukan suatu aktivitas, merencanakan sesuatu kegiatan, apapun itu akan jauh lebih tertata, teratur kalau dia membuat mind map atau peta pikiran. Bagaimana cara membuatnya? Nanti sahabat literasi bisa melihat di buku Tony Buzan itu, yang intinya bahwa kalau kita mau menulis rencana-rencana kita tulis dulu tema besarnya apa atau tujuan utamanya apa, ultimate goal-nya apa. Kemudian di sebuah kertas kita tulis itu di paling tengah, diletakkan di posisi yang paling tengah. Nah setelah itu baru kita urai dengan membuat garis ya. Kalau di Tony Buzan itu garisnya bukan lurus tapi melengkung-lengkung gitu ya. Nah nanti garis itu bercabang-cabang. Sambil contoh misalnya, ketika akan menulis, maka buatlah peta pikiran dengan membuat kata menulis di kertas itu di paling tengah, kemudian diuraikan, dibuat garis-garis yang menguraikan misalnya tema apa yang mau ditulis, kemudian referensinya apa saja, kemudian segmen pembacanya siapa, terus sampai pemilihan kalimat, kemudian rangkaian kata dan sebagainya. Nah, itu nanti tersusun rapi. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, dari tulisan itu kita akan bisa membaca peta pikiran seseorang. Bagaimana caranya? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika saya membaca sebuah buku atau artikel atau apa sajalah, sebuah tulisan intinya. Itu sudah bisa terbaca peta pikiran penulisnya. Apakah dia mampu menulis dengan baik atau tidak? Kalau dia mampu menulis dengan baik, itu syaratnya minimal dua. Satu, dia memilih diksi yang sesuai atau memilih kata yang tepat. Yang kedua, dia menyusun kalimat atau merangkai kalimat itu dengan cara yang bagus ya, dengan gramatikal yang baik dan juga secara logika kalimat antar kalimatnya itu juga bisa dipahami. Nah, jadi itu syaratnya. Bisa dikatakan penulis itu tulisannya bagus kalau memenuhi minimal dua syarat tadi ya. Dia memilih diksi yang tepat. Yang kedua, dia menyusun kalimat dengan baik dan bisa dipahami baik secara gramatikalnya maupun secara logikanya. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, sebaliknya ketika seorang penulis itu memilih diksi atau kata itu asal-asalan, kemudian rangkaian katanya juga kacau berantakan, jangankan secara logika, secara gramatikal sudah bermasalah. Nah, itu bisa dikatakan peta pikiran penulisnya sedang semrawut atau ruwet. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi seorang penulis yang baik, maka kita memang harus terus berlatih tentu, yaitu pasti sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan perhatikan bagaimana kita memilih diksi yang tepat, menyusun kalimat yang baik, harus perhatikan gramatikalnya, SPOK-nya ya, subjek, predikat, objeknya, keterangan dan sebagainya. Kemudian logika antar kalimat itu harus jelas. Antara paragraf pertama, paragraf kedua sampai berikutnya itu ada logika antar paragraf. Artinya ada ketersambungan, ada continuity, tidak jam ya, tidak meloncat-loncat dari satu pembahasan tertentu tahu-tahu sudah ke pembahasan yang lain ya jelas.
Nah, ini yang sering saya sampaikan pada para mahasiswa ketika di kampus, saya membimbing mahasiswa untuk skripsi atau karya ilmiah. Saya katakan, ini tulisan Anda ini masih ada apa namanya gap ya, jarak antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Karena nggak ada connecting word misalnya, tidak ada kalimat penghubungnya, nggak ada kata penghubung. Jadi tahu-tahu habis membahas apa, langsung loncat ke bahasan apa. Nah, ini menunjukkan peta pikiran penulisnya masih belum baik. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, menulis itu memang berbeda dengan berbicara seperti ini. Menulis itu butuh organisasi pemikiran yang baik. Kalau orang bicara kadang-kadang kan asal ya, ngalor ngidul nggak jelas itu. Sementara kalau tulisan itu nggak bisa seperti itu. Dan ini bisa dilihat, orang-orang yang biasa menulis dengan baik, maka dia peta pikirannya pun akan tersusun secara sistematis dan baik. Sementara mereka yang tidak terbiasa menulis dengan baik, hatta dia adalah seorang dosen misalnya, atau bahkan mohon maaf seorang guru besar, profesor sekalipun, kalau dia tidak terlatih menulis dengan baik, ya agak sulit untuk bisa memahami alur tulisannya atau pemikirannya. Sahabat literasi yang berbahagia, jadi seorang penulis yang baik itu mampu menyederhanakan satu materi yang meskipun itu sulit, dapat diurai dengan sangat baik, dengan bahasa yang mudah dipahami. Sementara sebaliknya, seorang penulis yang kurang baik ya, saya tidak mengatakan tidak baik, kurang baik, itu masalah yang sederhana, itu ditulis dengan bahasa yang agak rumit. Nah ini jadi di antara ciri mungkin kecerdasan seorang itu adalah bisa menyederhanakan masalah yang sulit. Sementara orang yang kurang cerdas, ya saya tidak mengatakan bodoh, itu adalah orang yang merumitkan masalah yang sederhana. Nah, jadi kan so simple ya. Sahabat literasi yang berbahagia. Kembali lagi tentang tulisan adalah peta pikiran. Sehingga kalau kita membaca tulisan seseorang, itu kita otomatis akan sedang membaca alur pikirannya itu kemana, arahnya itu kemana. Kalau dia tulisannya itu enak dibaca, pemilihan katanya itu pas, tepat, sesuai, kemudian gramatikalnya juga bagus, itu pasti kita akan betah lama-lama membaca karya-karya itu. Dan kita tidak akan beranjak dari tempat kita untuk membaca, ingin terus menghabiskan bacaan itu sampai akhirnya selesai. Sementara kalau kita membaca satu karya, buku misalnya, baru di halaman-halaman awal saja sudah kacau ini. Pemilihan katanya nggak tepat, rangkaian kalimatnya berantakan, pokoknya agak susah lah untuk memahami. Maka kita pasti akan langsung menutup buku itu dan selesai, tidak akan melanjutkan bacaan itu. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, maka kembali tadi bahwa apa yang disampaikan Tony Buzan dalam mind map, kita penting ya untuk menyusun kerangka pikiran itu. Makanya dibiasakan kalau mau menulis itu ada susunan outline-nya, ada kerangka pemikirannya sehingga runut, jelas, tidak ngawur. Meskipun ada juga yang tidak perlu pakai itu kerangka pemikiran atau outline, tetapi karena sudah terlatih, jadi sudah otomatis cara berpikirnya sudah baik. Nah, inilah sahabat literasi yang berbahagia. Sekali lagi tulisanmu menunjukkan peta pikiranmu. Maka menulislah dengan baik, memilih kata yang tepat atau diksi yang pas, kemudian menyusun kalimat dengan baik, perhatikan gramatikalnya dan logika antar paragraf, antar kalimatnya. Ini saja apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.